Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan akhwat, insyaallah. Ahlan wa sahlan akhwat, insyaallah pada malam ini kita akan bersama-sama berkumpul dalam acara pembukaan tahun ajaran baru Saung Quran Antara yang kelima. Pertama-tama, perkenalkan Ana Ismu yang akan membersamai Antuna bersama dengan Kak Sabil yang bertugas sebagai MC pada malam ini. Adapun susunan acara pada malam ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadzah Qonita Zakiyah sebagai founder Saung Quran Antara dan Ustadzah Ulfia Najat selaku co-founder Saung Quran Antara. Yang keempat ada sesi kuis dan yang kelima ada penutupan. Baiklah, kita buka bersama-sama acara malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita masuk pada acara kedua, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Uhtina Ririn dari kelas MBQ level 7 yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 54 sampai 57. Kepada Uhtina Ririn, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laylan nahara yaqlubu hatithan wa syamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amri yughshil laylan nahara yaqlubu hatithan qalbuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujum wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian tumbuhan dengan hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan Kak Ririn. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadzah Qonita Zakiyah sebagai founder Saung Quran Nentera dan Ustadzah Ulfia Najat selaku co-founder Saung Quran Nentera. Kepada Ustadzah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Esa, Rabb alam semesta yang maha mulia dan maha kuasa. Atas izinnya, malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Liqa Maftuh Saung Quran Lentera dalam rangka pembukaan tahun ajaran kelima. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk seluruh peserta. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat karena Antuna telah terpilih menjadi peserta di tahun ajaran kelima ini. Saya akan terus-menerus mengingatkan bahwasannya tergabungnya Antuna di sini semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menunjukkan kepada kita semua jalan kebaikan, kemudian Allah menggerakkan kita untuk bergabung di jalan kebaikan tersebut. Allah mudahkan jalannya, kemudian Allah takdirkan kita untuk menjadi bagian dari jalan tersebut. Itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa berbangga diri. Kita patut mensyukuri, tapi bukan untuk menyombongkan diri. Bersyukur karena Allah beri kita izin, Allah beri kita taufik, Allah beri kita karunia, Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita kemampuan untuk bergabung di berbagai macam kelas ini. Banyak sekali yang mungkin ingin bergabung tapi tidak termasuk tidak memenuhi syarat, atau ingin bergabung tapi tidak memiliki sempat atau kendala-kendala lain. Nah, semua adanya kita di sini, adanya kita di majelis ini, kemudian tergabungnya kita sebagai salah satu peserta itu murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghendaki, Allah yang memberi kita taufik dan hidayah untuk mengikuti ini semua. Kemudian tak lupa yang senantiasa para ulama, para nabiullah, para rasul yang beliau ingatkan kepada umatnya, yaitu apa? Mereka selalu mewanti-wanti kita agar kita selalu ikhlas dalam beramal. Karena ini adalah tolok ukur dari diterimanya amalan-amalan kita. Termasuk amalan dalam belajar ilmu agama. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmu semakin mudah diraih jika disertai dengan ikhlas. Ya. Ilmu semakin mudah diraih jika disertai dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, ilmu semakin jauh dari kita ya, jika yang diharapkan adalah pujian manusia dan redha selain Allah. Ini harus diingat-ingat ya. Insya Allah kemudahan itu akan Allah berikan ketika kita ikhlas. Namun, naudzubillah, ketika yang kita harapkan adalah hanya sebatas pujian manusia, redha selain Allah, ya ilmu itu akan menjauh dari kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui juga bahwasanya ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal. Ya, ada dua ya syarat diterima amal. Ada ikhlas, ada ittiba Rasul. Ittiba Rasul, mengikuti Rasul, insya Allah apa yang kita pelajari di Saung Quran Lentera ini itu merupakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Semuanya udah hafal ya pasti.
ayat yang sangat masyhur sekali yang berbicara tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya apa? Kita tuh gak disuruh apa-apa. Ya, kita hanya disuruh menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Ya. Berikhlas menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Ya, kemudian di perintah berikutnya wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Menunaikan zakat, dan yang demikian inilah agama yang lurus. Meskipun saya yakin antunna semuanya sudah sering banget mendengarkan tentang hal ini, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi ini sangat penting. Makanya kita saling mengingatkan untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Jangan sampai apa yang telah kita usahakan di dunia ini kemudian di akhirat haba'an mansura, nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya. Ya, na'udzubillah. Begitu juga sebagaimana yang Umar bin Khattab atau hadis ya dari Umar bin Khattab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita, semua amalan kita pasti dimulai dengan niat. Artinya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya itu seperti apa. Ya, setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sebagaimana yang ia niatkan. Kalau dia niatnya untuk Allah, ya insya Allah Allah akan berikan pahalanya. Tapi kalau dia niatkan untuk lainnya, untuk meraih ridho manusia, biar dianggap oleh orang lain, wow ini masya Allah sekolahnya di Saung Quran, lembaga yang bergengsi gitu ya. Kadang-kadang cuma buat gengsi-gengsian gitu belajar di Saung Quran ini. Nah ini jangan sampai, naudzubillah. Ya. Mulai sekarang kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang demikian. Ya, semoga Allah senantiasa mengaruniakan keikhlasan itu kepada kita semuanya. Agar amalan kita diterima, agar tidak sia-sia. Kemudian setelah kita saling menasehati untuk akhiratnya ya, nah sekarang kita penuhi hak-hak yang ada di dunianya. Dalam artian di sini kan teman-teman sedang belajar tuh, jangan lupa komitmennya dalam belajar. Apa-apa yang telah disampaikan lanjutkan. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh para musyrifat di panduan akademik, ya peraturan-peraturan yang ada, tata tertib, kemudian ini sistem kelasnya belajar gimana, itu antunah pelajari ya, pelajari baik-baik. Kalau ada yang belum difahami, silahkan bertanya. Tapi ingat, belum difahami itu ketika setelah membaca semuanya dan telah memahami ya. Jangan belum membaca terus banyak bertanya. Padahal semua jawabannya sudah ada di panduan akademik yang telah dikirimkan. Ini nih, Indonesia masih minim sekali untuk membacanya. Nah, maka cobalah kita hilangkan hal-hal yang demikian itu. Ya, budayakan membaca ya. Kedisiplinan itu insya Allah akan membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan bagi kita sendiri, kebahagiaan bagi guru kita, kebahagiaan bagi lembaga, ya, kebahagiaan untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Ya, yakin. Ya, namanya disiplin, insya Allah tuh bikin bahagia. Ya. Kalau kita disiplin, oh jam segini sampai segini jadwalnya setoran di kelas HKM. Tahu-tahu kita malah kecantel di mana gitu, kecantol di mana. Ikutan ke tetangganya yang ngerumpi, tapi insya Allah gak ada ya yang ngerumpi bareng tetangganya. Wal akhir kelasnya jadi mundur, nggak dapat kelasnya. Yang pertama udah nggak dapat kelasnya, yang kedua ternyata dia harus
masuk atau harus setorannya di akhir sehingga molor sampai ke jam berikutnya. Padahal jam berikutnya sudah harus ada kegiatan lain, udah harus ngurus anaknya dan lain sebagainya. Ya. Satu berantakan, yang lainnya ikut berantakan. Tapi kalau satu disiplin, insya Allah yang lainnya akan teratur. Begitu juga kedisiplinan ini agar kita tidak menzalimi orang lain, agar kita tidak menzalimi guru kita. Guru kita udah nungguin di Zoom lama banget, gak ada kabar, gak ada izin, ya. Gimana itu? Kasihan ya, gurunya terzalimi. Apalagi khususnya kelas-kelas yang setoran. Kecuali kalau memang ada udzur syar'i yang memang di luar keinginan kita, di luar batas kita, sehingga mau nggak mau itu kita harus berudzur syar'i, itu beda lagi ya. Beda. Jangan lupa teman-teman ya, itu terkait komitmen bersamanya. Insya Allah kalau Antuna berkomitmen, ya, berusaha mengikuti dengan baik kelas-kelas yang ada, insya Allah nanti lulusnya pun juga memuaskan. Apa yang Antuna tunaikan insya Allah nggak akan sia-sia. Insya Allah juga mungkin di sini ada yang dibiayain oleh orang tuanya atau dibiayain oleh suaminya. Insya Allah mereka akan bahagia karena mereka merasa alhamdulillah, oh ini loh ada hasilnya belajar di sini karena alhamdulillah anakku, istriku, atau adikku, atau ibuku, nenekku, atau yang lain-lain ya yang membiayainya, pasti dia merasa senang sekali. Insya Allah juga kecipratan pahalanya. Nah, nanti syukur-syukur di akhir periode nanti dapat bonusan, dapat hadiah peserta terdisiplin, ya, jadi bintang kelas. Saya heran nih kalau di Sangkuran tuh bintang kelasnya itu aja. Semoga suatu saat menggeserkan yang lainnya. Ya, ini masya Allah nih, ini peserta berdisiplin lagi, peserta berprestasi lagi, bintang kelas lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya. Ya. Yang terakhir yang tak kalah penting untuk kami ingatkan ya, kami ingatkan untuk Antuna semua dan terutama kepada diri kami sendiri juga adalah kita juga perlu memperhatikan adab dalam belajar, adab kepada guru, adab dalam bermuamalah ya dengan gurunya, dengan musyrifahnya, dengan penanggung jawab, dengan teman-teman. Pokoknya ketika kita belajar, kita jangan sampai melupakan adab. Pada hari ini kita diberi kemudahan dengan bisa belajar dari manapun. Ya, kemajuan teknologi membuat kita mudah belajar dari manapun. Bahkan kalau kita mau, kita bisa belajar sambil tidur-tiduran, bisa belajar sambil apa. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu ini. Ya, meskipun misalnya kita ini belajarnya di rumah, online, perhatikan adabnya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata pada seorang pemuda. Beliau berkata, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilma. Saking pentingnya adab itu, para ulama itu lebih mengutamakan untuk memperbaiki adabnya dulu sebelum untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita belajar tapi kita tuh nggak punya adab, itu percuma. Ya, ilmunya tinggi tapi adabnya nggak ada. Kita pasti kesel kan kalau misalnya ada orang yang berilmu tapi tuh ya nggak beradab, kita pasti nggak respect. Tapi orang yang beradab tapi belum ada ilmunya, itu kita masih lebih hormat. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beradab. Lebih utama lagi kita menjadi orang yang berilmu tapi juga beradab, berilmu juga beradab. Begitu juga kepada guru kita, kepada musyrifah, penyimak, perhatikan adab kita. Jangan sampai karena kita merasa apa yang disampaikan guru kita itu kita sudah tahu, atau kita merasa kita sudah belajar lebih banyak, ilmu yang kita miliki itu lebih luas. Nah, kemudian kita tidak menghormati beliau.
Padahal apabila seseorang itu ada perkataan yang mengatakan apabila seorang itu mengajariku satu huruf saja, dia tuh layak mendapatkan pengabdianku seumur hidup. Maksudnya seperti apa? Ya, kalau saja ada orang yang mengajarkan kita satu huruf aja, itu kita sudah orang itu berhak atas adab kita yang mulia, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang misalnya ya tadi yang disampaikan oleh guru itu kita sudah tahu, kemudian kita jadi semena-mena ya. Belum lama ini kami mendapati kasus seperti itu. Sampai uh, Musyrifah itu nggak ada yang mau megang orang ini. Karena apa? Karena orang ini nggak ada adabnya sama guru. Orangnya itu sudah bagus, jadi secara keilmuan itu sudah mumpuni. Nah, tapi seperti itu, menyepelekan guru, tidak memiliki adab, sampai nggak ada yang mau memegang orang ini. Ya. Ibnul Mubarak berkata, ta'allamna al-adab salasina aman wa ta'allamna al-ilma 20. Ya, jadi kata Ibnul Mubarak, kita itu belajar adab, memperbaiki masalah adab itu selama 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun itu cuma untuk memperbaiki adab, kemudian baru mempelajari ilmu selama 20 tahun. Saking pentingnya adab itu. Kemudian Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnul Mubarak bahwasanya kami ini lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Jadi daripada kita tuh lebih butuh memperbaiki adab kita. Memperbaiki adab itu lebih utama daripada uh, memperbanyak hafalan gitu ya. Nah, kalau kita memperbanyak hafalan tapi kita tidak punya adab, ya sia-sia saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya inna itu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu berkata bahwasanya aku ini diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik, akhlak adab. Jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Jangan sampai kita pokoknya belajar menghafal kemudian udah sesuai dengan apa yang di ketentuannya, sudah menghafal berapa menyesuaikan berapa bait berapa, tapi kita tidak memperhatikan adab kita. Nah, ini ya. Jadi tadi ikhlas lillahi ta'ala, kita jaga niat kita, kemudian berusaha untuk berkomitmen. Jadi tidak bermudah-mudahan izin, mengikuti peraturan dengan baik, dan yang ketiga adalah perhatikan adab kita. Adab kita ketika bermajelis, adab kita kepada guru kita, adab kita kepada teman-teman kita. Semoga dengan itu semua, ketika kita menghormati guru kita, ketika kita menjaga adab dalam menuntut ilmu, Allah bukakan kita kefahaman yang baik. Allah bukakan kita kefahaman yang baik. Allah mudahkan kita dalam menghafal. Ketika kita menjaga adab kita, ketika kita juga menghormati guru, kemudian guru itu ridho kepada kita, itu insya Allah akan semakin mempermudah jalan kita dalam menuntut ilmu itu. Mempermudah jalan kita dalam menuntut ilmu, mempermudah jalan kita dalam menghafal, murojaah, dan yang lainnya. Baik, mungkin itu saja ya sedikit catatan dari kami sebagai pembuka kegiatan kita di tahun ajaran kelima ini. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalani proses-proses ke depannya, dimudahkan dalam mengikuti semua aturan, kemudian step by step-nya, kemudian kita diberi keikhlasan di awal, di tengah, hingga di akhir sampai menyelesaikan semuanya. Diberi kemudahan dalam mengikuti seluruh peraturannya, diberi kemudahan dalam menjaga adab-adab kita.
eh insya Allah selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni-testimoni dari peserta-peserta yang sudah lebih dulu bergabung di beberapa kelas di Saung Quran Lentera. Ya, kita panggil yang pertama ada Ukti Widi Susanti. Apakah beliau sudah hadir? Ukti Widi Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi, Ibu? Alhamdulillah, bi khairin Ustazah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu ini bergabung di kelas MBQ dari Saya angkatan berapa, Ibu? angkatan berapa ya Ustazah? Dari saya masih level 2 kayaknya Ustazah. Angkatan Masya Allah. 3 ya, angkatan 3 ya. Masya Allah. Sekarang berada di level berapa, Ibu? Saya berada di level, barusan naik ini, level 4 Ustazah. Masya Allah. Berarti kurang lebih 1 tahun, Ibu ya? Ya, Ini masuk tahun lebih. tahun kedua, masuk tahun kedua. Ya, tahun kedua insya Allah. Masya Allah. Gimana, Ibu? Apa yang dirasakan selama ini saat mengikuti kelas MBQ? Masya Allah, Masya Allah. Em, em, saya sangat terkesan Ustazah dengan belajar di MBQ Saung Lentera. Saya memang masuk kelas MBQ itu masih level 2. Jazakumullah khair untuk Ustazah Kiki yang selalu mengoreksi detail tapi mungkin masih level 2. Banyak banget yang dikoreksi tapi alhamdulillah saya, walaupun kemarin itu di Ustazah Kiki saya masih ada sedikit kendala karena saya harus jagain ayah saya yang sakit, jadi saya biasanya mustami'ah, tapi alhamdulillah Ustazah Kiki sangat sabar dengan saya. Eh, Kemudian saya naik di Ustazah Jihan, jazakumullah khair Ustazah Jihan, dengan koreksi yang sangat detail, Masya Allah. Semua kekurangan pasti diketahui itu makrot dan sikapnya. Jazakumullah khair. Masya Allah. Dan saya di sini saya sangat berbeda dengan kelas lain karena di sini alhamdulillah sepekan 2 kali Ustazah, 2 kali, dan wajib itu mustami'ah. Jika memang berhalangan hadir diharuskan misalnya mustami'ah, kecuali memang udah sangat tidak bisa kita datang di kelas. Kemudian sebelum masuk itu ada latihan 10 kali. 10 kali, walaupun begitu Ustazah Jihan sering memberi nasihat harusnya lebih dari itu. Dan Ustazah Jihan selalu mengatakan, juga Ustazah Kiki, bahwa kita tidak perlu melihat kita salah atau benar dalam membaca Al-Quran, karena kita kan biasanya kalau latihan tidak ada orang yang menyimak, jadi kita kan biasanya kan kita selalu, aduh saya baca Al-Quran tapi tidak ada yang menyimak, tapi saja bilang terus saja belajar, karena 1 hari saja kita tidak baca Al-Quran, tapi disuruh baca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar, dengan ilmu yang kita sudah dapat, jadi bukan asal-asalan membaca, tapi dengan perlahan-lahan dengan tajwid. Jika sehari kita tidak belajar atau tidak membacanya, pasti suara kita lidah kita akan keluh, akan berat begitu. Jadi Ustazah selalu menasihat kita untuk setiap hari dalam keadaan sakit apapun itu kita cobalah untuk selalu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah saya sangat merasakan, benar-benar saya merasakan bahwa di Saung Lentera ini dengan sepekan 2 kali, dengan koreksi yang sangat ketat, dengan disiplin yang Masya Allah sangat ketat, saya walaupun masih banyak proses kesalahan, tapi saya sudah sangat merasakan bahwa membaca Al-Quran saya sudah mulai lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya Ustazah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya kebaikan dengan surga Firdaus A'la untuk semua Ustazah yang ada di Saung Al-Quran. Gitu Ustazah. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Masya Allah. Ada rasa ini nggak, Ibu?
ada rasa ketenangan yang berbeda ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid dan dengan tidak tajwid. Itu ada Iya, perbedaannya nggak ya? benar banget Ustazah. Jika membaca asal-asalan, makanya saya kemarin waktu waktu kan Ustazah Jihan juga sering menasihati saya juga Ustazah Kiki, kalau misalnya kita kemarin di puasa itu kalau kita mengejar juz itu usahakan jangan mengejar jika tajwid kita tidak benar. Jadi Masya Allah saya tidak pernah mengejar itu, saya selalu mengejar tajwid yang benar. Walaupun misalnya tidak ada ustazah yang mau ngoreksi, tapi selalu saya ingat nasihat-nasihat dari Ustazah Jihan dan Ustazah Kiki. Masya Allah. Tenang banget Ustazah, tenang banget dengan apa membaca yang benar. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah Masya khair. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini sedikit pengalaman dari salah satu peserta MBK. Yang mana memang kalau di kelas MBK itu ya ikut kelas belajar tahsin nggak cuma ikut-ikut aja ya, tapi insya Allah akan kita pantau dari hasil pembelajarannya. Maksudnya seperti ini. Kalau di halakoh hariannya itu memang para ustadzat ya dengan musyrifat gitu. Tapi nanti untuk evaluasinya yang terjun langsung adalah kami dari tim pusat. Ya ada saya, kemudian Ustazah Ulfi dan tim-tim lainnya yang Masya Allah memang beliau-beliau sudah bacanya sudah bagus, sudah terbebas dari kesalahan-kesalahan. Jadi dalam kenaikan level pun insya Allah kita juga telah menyesuaikan dengan seimbang ya. Bukan yang terlalu apa ya bahasanya saya membahasakannya, bukan yang terlalu berlebih-lebihan ya. Ketat tapi bukan yang berlebih-lebihan. Nah, ini saya sering sekali mendengar bahwasanya banyak mungkin yang kurang bisa mengidentifikasi dari sebuah bacaan itu seperti apa ya. Jadi dia nggak ngerti ini tuh sebetulnya tuh kekurangannya di mana, sehingga aslinya bacaannya udah bagus, sudah pantas untuk naik level, tapi itu qadarullah ya belum dinaikkan. Allah alam besar karena ya mungkin beda standar saja ya. Cuma itu tidak diterapkan di kami. Kami tetap dengan detail dalam dalam memberikan nilai evaluasi, namun yang perlu dicatat adalah detailnya tidak berlebih-lebihan. Seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ibu. Barakallahu fikum Ustazah. Jazakumullah khair Ustazah. Wah, iya. Jazaini jannah Ya, Ustazah. senang berjumpa dengan Ibu. Nah, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kita lanjut dari kelas, bentarnya ada kelas DIT, cuma ini saya kurang tahu. Kak Sabila, ini peserta lama atau peserta baru Kak Sabila? Nggak banyak tahu. Kak Beliau Julia, peserta lama Ustazah. Oh, peserta lama ya? Cuman Ya. di MBK Ustazah. Naam Ustazah. Hanya di MBK bukan iya. Oh, kalau yang di kelas DIT ada di sini, kelas DIT lama. Sebentar, Kak Amatur Rahman hadir gak ya? Kak Amatur Rahman. Masya Allah. Oh iya, hai. Kak Amatur Rahman kok saya nggak lihat mikrofonnya? Kak Amatur Rahman? Oh, nah ini. Nah ini dulu Kak Amatur Rahman peserta DIT pertama kali nih. Ya. Angkatan pertama. Gimana Kak Ama kesannya Kak Ama? Masya Allah dulu sejak awal mengikuti kelas DIT suka banget gitu, makanya waktu dulu sekalian nyambi jadi musyrifah apa ya semangat gitu, soalnya penyampaian materi dari ustazah kemudian evaluasi itu jadi pemahaman tajwid, meskipun kita sudah belajar tapi ada aja yang beda gitu, meskipun sudah pernah belajar tapi ketika diulang kemudian ada evaluasinya jadi lebih nancep aja gitu. Makanya sekarang meskipun Ana udah nggak jadi musyrifah lagi, tetap pengen ikut lagi kalau ada DIT lagi, pokoknya harus ikut gitu. Jadi kemarin
izin ke suami, ikut lagi ya. Oh iya, silahkan gitu. Alhamdulillah. Jadi seneng banget bisa ikut kembali di kelas ini. Masya Allah. Masya Allah, ahlan, ahlan ya Allah. Ya, Kak Ama ini Kangen dulu sama teman-teman yang dulu pertama ya, juga. Kak ya? Gimana, Kak? Iya, Sama Kak. Masya Allah, sini apalagi juga nanti ini kelas DIT ini pembahasannya adalah matan yang paling jarang dipelajari untuk masa ini, untuk masa sekarang ini ya. Nggak tahu entah ke depannya Iya, gimana. Tapi ini matan makanya baru mungkin penasaran bagi banget. mayoritas. Ini juga sebenarnya challenging ya buat kami-kami. Tapi sebenarnya ya nanti kita lihat ya, ini rahasia aja, rahasia kelas DIT nanti kita lihat materinya. Masya Allah, dia tuh matan tufah asaman nudi ya. Jumlah baitnya 237 bait. Masya Allah. Dan kita pengen kelas ini tuh kelas yang santai gitu, nggak yang ngebut banget belajarnya. Karena Ummahat itu ya punya kesibukan lah, kesibukan rumah tangga udah sangat sibuk. Nah, apalagi kalau ditambah belajarnya yang tambah padat banget gitu. Kita nggak pengen yang terlalu padat. Jadi kelasnya cuma sepekan sekali. Dan insya Allah mudah-mudah. Meskipun materinya mungkin ya beberapa nanti akan kita jumpai materi-materi yang tidak dibahas di matan-matan lainnya. Ya, tapi insya Allah semoga Allah beri kemudahan untuk mengemas pembelajaran ini dengan semenarik mungkin. Tapi memang semuanya lengkap banget di matan Atifah sama media ini. Khususnya para pengajar tajwid, orang-orang yang memang pengen fokus ke tajwid, Quran, tahsin, itu wajib banget mempelajari matan ini. Apakah matan ini bisa dipelajari untuk pemula? Bisa. Bisa ya, bisa banget insya Allah. Ya, nanti insya Allah kita bahas bersama-sama selama 1,5 tahun ke depan. Dan kabar, nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk ya. Insya Allah kita nggak akan mengulangi kelas ini lagi secara live. Sebagaimana dulu di kelas DIT versi 1 dan versi 2 ya. Ini kan pembahasan di DIT itu udah buku yang ketiga. Buku pertama kita dulu pernah ngebahas tajwid musawwar, tajwid al-musawwar. Kemudian yang kedua itu kita ngebahas syarah Tuhfatul Atfal. Ya, yang ketiga ini biidznillah taala itu syarah dari matan At-Tuhfah As-Samanudiyah. Itu kelas yang pertama sama kedua semuanya kelas live-nya cuma sekali aja. Kalau ketinggalan di kesempatan ini ya mohon maaf nanti harus pakainya rekaman gitu. Sebagaimana yang lalu-lalu. Tapi ini pilihan sih. Ada peserta yang memang dia sukanya rekaman. Ya nggak apa-apa, silahkan nanti nunggu angkatan yang berikutnya lagi. Tapi kalau yang suka live, karena feel hadir di majelis saat live, itu berbeda dengan feel kelas rekaman. Kalau kelas live, kita masih bisa tanya-tanya, masih bisa komunikasi dengan gurunya, gitu ya. Kalau kelas rekaman, ya pertanyaannya pun diketik di WhatsApp, jawabannya nggak yang live, bisa jadi nanti agak mundur dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang kemarin ketinggalan untuk daftar kelas DIT, kalau daftar menyusul, bisa nanti langsung hubungi saja Kakak Minsq-nya. Ya, nanti akan diarahkan oleh beliau langsung. Ya, jazakumullah khairan Kak Amatur Rahman. Amin wa iyaki. Baik, selanjutnya ada Kak Dian, ya, Kak Dian Rahmawati dari kelas SMM. Ada Kak Dian? Nah, tajuk. Kaifa haluki Kak Dian? Ini suara saya yang tidak terdengar. Mau sinyal saya yang tidak bagus atau sinyal Kak Dian? Atau Kak Dian yang memang belum bersuara? Sepertinya belum bersuara saya. Baik. Seperti saya lihat mikrofonnya sudah dibuka tapi tidak terdengar suaranya ya. Mungkin Kak Dian sedang terkendala sinyal. Mungkin kita bisa beralih ke peserta SMM lain dulu. Kita bisa tanya ke, ada nggak ini? Kak Nida Syahidah, peserta SMM paling sepuh ya sejak awal. Sekarang sudah sudah mau ini di TA5 ini berarti beliau masuk ke tahun ke-7. Ya, mau ke-7 ya, sudah 6 tahun dan mau ke-7.
bergabung di SMM. Ada kandidat syahidah nggak? Naam Kak. Allah. Naam Masya Kak. Allah. Ini bule sama ponaannya ini. Jangan dibuka. Kalau di sini pura-pura kakak-kakak. Naam Kak. Naam Kak. Ya silakan Kak Nida, gimana? Coba bercerita. 6 tahun dibetah-betahin di SMM. Ya. Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebenarnya saya sangat senang bergabung di Saung Quran Lentera ini. Sebenarnya adalah sebuah jawaban dari mungkin problematika saya, kemudian ke problematika banyak orang mungkin ya, karena dulunya kan Saung Quran ini kan awalnya adalah kelas murojaah ya, kemudian memang menurut saya ini adalah sebuah solusi yang yang menurut saya sangat tepat gitu, karena ini dari segi kurikulum sudah mestinya bertahap, tidak langsung banyak, bertahap sedikit demi sedikit, tetapi terstruktur. Jadi meskipun sedikit demi sedikit, tapi ada progres peningkatan. Selain itu juga ada bentuk kedisiplinan juga ya di Saung Quran ini yang mungkin akan banyak membantu seseorang untuk lebih disiplin buat murojaah. Beda dengan kalau misalnya kita tidak bergabung pada sebuah lembaga yang tidak ada aturan, atau misalnya lebih pada inisiatif masing-masing gitu. Memang itu mungkin pada kenyataannya jika orang itu bisa istiqomah itu saja kan. Tapi kan qadarullah untuk beberapa orang, di antaranya saya, itu kalau tidak ada sebuah lembaga atau aturan tidak bisa istiqomah gitu ya. Jadi ketika bergabung di kelas SMM ini, Masya Allah, alhamdulillah kita bisa lebih terjaga keistiqomahannya supaya setiap hari tetap murojaah gitu ya. Ya, kalau dulu awal-awal masuk harapan tidak muluk-muluk, intinya gimana bisa murojaah setiap hari saja, itu saja sih dulu harapannya. Hasilnya seperti apa, kemudian harus berapa tahun, tidak saya pikirkan. Kemudian karena sekali lagi kenapa bisa betah sampai beberapa tahun, karena buat saya sepertinya tidak akan pernah cukup gitu untuk murojaah itu. Kalau misalnya ya sekali lagi orang masih untuk membina diri ini masih butuh waktu gitu lah, butuh waktu untuk bisa istiqomah gitu. Jadi masih tetap bertahan sampai nggak tahu sampai ila ajarin musamma la adri. Tapi sampai sekarang saya masih berusaha untuk tetap di sini. Intinya adalah supaya tetap bisa murojaah setiap hari gitu aja. Masya Allah, Masya Allah. Ya, benar ya. Jadi memang kami ketika membuka program ini, itu namanya Mbah Ida, karena kami menyadari murojaah sendiri setelah di luar pesantren itu sangat berat. Kalaupun kita punya teman, misalnya, ayo kita nanti mau nih murojaah, kita murojaah si makan bareng, tapi nggak ada yang mendisiplinkan, nggak ada yang maksa, nggak ada yang ngingetin kita setiap hari, nggak ada yang nanyain, misalnya kita udah terlambat, nggak ada yang ngoprak-ngoprak, kemudian tidak dikejar dengan konsekuensi kalau kita tidak murojaah itu apa, itu udah wassalam gitulah ya. Ya mungkin awal-awal ya mungkin bagi sedikit orang, segelintir orang bisa dia murojaah sendiri, tapi lebih banyaknya itu berat. Memang kebaikan itu sebaiknya dilakukan, akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama, bersama komunitas. Nah, jadi kalau kita males tuh ada ngelihat malu dengan temannya, atau kalau kita ada temannya yang ngingetin, ada temannya yang semangat bikin kita ikut semangat gitu ya. Jadi SMM ini memang tujuannya adalah membentuk komunitas supaya untuk murojaah, supaya kita istiqomah murojaah. Lancar itu memang
kita mengharapkan lancar, tapi tidak hanya lancar, tapi istiqomah, terus-menerus murojaah. Kita harapan kita itu murojaah itu menjadi suatu kebutuhan harian. Ya, Nak. Ya, yang kita itu melakukannya tidak dengan berat hati. Kayak kalau ada hari ini kita nggak murojaah itu rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang kurang gitu ya. Kita harapannya seperti itu. Jadi apa namanya, supaya muslimah-muslimah yang pernah hafal 30 juz itu bisa mengumpulkan kembali hafalan-hafalannya, terbiasa untuk tidak menjadikan murojaah itu menjadi sesuatu yang berat, melainkan rutinitas harian. Yang jika ditinggalkan itu terasa kurang. Ini memang kelas ini ya, kelas unggulan di SMM karena kelas unggulan di Sawung Quran Lentera, karena memang selain ini kelas yang pertama kali diadakan di Sawung Quran Lentera, kemudian hanya dibuka 1,5 tahun sekali. Masya Allah. Jadi kalau Antuna ada yang mungkin ketinggalan terkait info program ini, kemudian berminat gabung, insya Allah bisa di 1,5 tahun ke depan, diingat-ingat. Begitu ya. Jazakumullah khairan Kak Nida Syahidah atas testimoninya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke kelas TSM. Kelas TSM ada siapa ini di kelas TSM? Sebentar. Ada Kak Ismi Hidayati. Ada Kak Ismi Hidayati? Iya, iya Ustazah. Kaifa haluki Kak Ismi? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah, Kak Ismi sudah berapa lama Kak bergabung di TSM? Ini alhamdulillah saya ikut dari angkatan 10 dan ini mau masuk ke angkatan 14 ya. Berarti 10, 11, 12, 13 sudah 4 angkatan ya Kak? Mau masuk Iya. ke 5 angkatan. Iya. Masya Allah. Bagaimana Kak? Kesan, pesan, perasaannya tergabung di TSM kok sampai ketagihan gitu? Ya sebenarnya sih udah tahu Sawung Quran ini udah lama ya, maksudnya baca-baca gitu. Cuman mau daftar dari dulu tuh agak maju mundur gitu. Belum terlalu pede untuk, maksudnya belum terlalu pede ikut bergabung karena bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya dengan kesibukan yang ada gitu, takutnya seperti itu. Tapi alhamdulillah dimotivasi terus sama Ustazah Nida Syahidah. Maksudnya dulu ditawarinnya SMM ya, tapi saya kayaknya belum berani gitu kalau masuk SMM. Kemudian ya udah masuk TSM aja yang yang 5 juz. Yang penting kita itu seperti punya tuntutan ataupun kita pokoknya harus punya waktu untuk Al-Quran. Nah dari situ saya juga akhirnya coba deh 1 kali gitu kan, masuk angkatan yang pertama gitu. Alhamdulillah ketemu dengan partner yang juga saling memotivasi, yang mana partner saya itu dari sebelum dari dia itu single sampai sekarang punya anak. Jadi Masya Allah. alhamdulillah menjalani, jadi kayak punya saudara baru lagi itu. Jadi saya sama partner saya itu sampai bilang pokoknya kita ikut ya Masya Allah, janjian Masya gitu, janjian ikut TSM terus ya, entah nanti ya jus-jusnya itu aja yang diulang terus nggak apa-apa, jadi semampunya, yang penting jangan sampai kita putus. Nah ini akhirnya Masya saya Allah. ini sampai mau ini Ustazah, kemarin ini terakhir ini saya hampir mau nggak naik kelas karena udah akhir-akhir kurikulum udah mau habis, udah masanya ujian, tapi saya waktu itu mau lahiran sampai kontraksi itu saya mau minta partner gitu, tapi ternyata di kontraksi pembukaan 9 itu saya sudah nggak kuat, jadi saya bilang izin dulu Ustazah. Tapi alhamdulillah masanya masih ada, jadi seminggu setelah lahiran itu saya kejar
Dan di hari terakhir sebelum jam 3 penutupan TSM itu saya bisa selesai gitu. Jadi bisa naik kelas ke Masya Allah. angkatan yang setelah ini. Apa angkatan yang 14 ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, dan saya Terharu. merasa Ikut terharu. Ya, saya merasa di TSM ini apa ya, jadi ada tuntutan gitu, ada kayak tanggung jawab kita dalam sehari untuk murojaah dengan Al-Quran. Walaupun terkadang apa namanya, dengan apa ya, kesibukan dan kadang banyak halangan, tapi karena kita oh ya hari ini harus setoran dulu gitu, kok enggak nanti kadang diingetin terus sama partnernya, jadi alhamdulillah lah bisa bertahan dan bisa naik dan bisa masuk ke angkatan yang 14 ini, alhamdulillah. Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Ini teman Ana dulu loh. Masya Allah. Ya, ini saya sebenarnya takutnya sama Ada Ustazah dua Konita karena tahu disiplinnya bagaimana nih, nggak mau nanti sama Konita, tapi alhamdulillah motivasi lah. Masya Allah. Kalau sedikit menambahi teman-teman semuanya, bahwasanya selain teman-teman bergabung di lembaga ini, memang untuk kebaikan kita bersama ya. Maksudnya teman-teman mungkin pengen murojaah dan lain sebagainya, menghafal, kemudian pengen belajar tahsin dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui dan yang harus paling diingat adalah dalam menetapkan sebuah kurikulum, itu kita nggak yang asal-asalan ya. Artinya bukan yang ayo yuk buka kelas, ikutan sana sini yang lagi buka, enggak, sama sekali kita nggak pernah asal-asalan dalam membuat kurikulum yang ada. Kurikulum yang sekarang telah ada itu telah melewati masa uji coba sampai lama ya, lumayan lama. Makanya dulu awal-awal tuh kita kelasnya SMM duluan ya. Itu pasti Kak Nida, Kak Romlah yang sekarang ada di angkatan pertama atau yang udah masuk tahun ke-7 bersama kami itu pasti ngerti banget itu gimana roller coasternya di Saum Quran ini, dari yang sistemnya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu diketahui Afwan, itu adalah yang menetapkan kurikulum juga itu insya Allah beliau-beliau yang telah berpengalaman di bidangnya, gitu ya. Karena beberapa kali kami mendapatkan cerita dan cerita dari teman-teman itu kadang-kadang ngerasa mereka kok kayak gini ya, kayak sesuatu yang nggak sesuai gitu, nggak harusnya itu seperti ini gitu. Jadi setelah ditelusuri ternyata mungkin beliau pengalaman di bidang Al-Qur'annya itu kurang ya, sehingga dalam menetapkan kurikulumnya juga agak kurang sesuai dan lain sebagainya. Yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui untuk kelas-kelas SMM, TSM, HKM dan ya SMM, TSM, HKM itu adalah semua musyrifatnya sudah wajib hafal Al-Qur'an 30 juz dan mutqin. Ini sesuatu poin yang sangat berharga ya. Jangan sampai saat kita menghafal Al-Quran itu disimak oleh orang-orang yang mohon maaf belum hafal Al-Quran. Sering sekali kami jumpai tholibat kami, teman-teman yang belajar di kami juga, itu salah menghafal. Ya, ternyata setelah ditelusuri kenapa? Karena gurunya belum hafal Al-Quran. Pasti kemampuan menyimak seorang yang sudah hafal Al-Quran dan yang belum hafal Al-Quran pasti berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz yang mutkin dan yang belum mutkin pasti berbeda. Nah, kalau di Saum Quran yang kelas-kelas menghafal murojaah itu pasti dia udah hafal Al-Quran 30 juz dan pasti mutkin. Ini poin yang sangat inti ya, yang mungkin tidak teman-teman dapatkan di lembaga lain. Satu lagi, ya, mereka para musyrifat yang udah mutkin ini, ya sampai kapanpun mereka akan di dalam pengawasan kita semuanya. Artinya bukan berarti, oh ini udah dapat ijazah mutkin, habis itu dilepas kita, itu enggak.
tapi mereka akan insya Allah akan selalu menjaga hafalan-hafalan mereka, sehingga harapan kami murid-murid yang dihasilkan, peserta-peserta yang nanti akan lulus dari kelas SMM, HGM maupun TSM ini kualitas hafalannya juga benar gitu, kualitas hafalannya itu sesuai, tidak ada kata salah menghafal ataupun yang lainnya. Itu mungkin teman-teman ya yang mungkin jarang teman-teman jumpai di lembaga lain. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullah khairan Kak Ismi atas pengalamannya. Kemarin katanya juga pengalaman melahirkannya agak unik ya Kak ya. Iya, Masya Allah. Dan saya juga jazakumullah khairan ke Ustadzah Mutiah ya, Ustadzah Mutiah Al-Fahmi yang udah motivasi terus, padahal udah kayaknya tinggal kelas deh, ini tinggal kelas. Ya, tapi alhamdulillah Masya Allah, beliau sabar dan juga sangat telaten lah menurut saya, Masya Allah. Masya Allah. Emang dia luar biasa itu. Syarifah berprestasi, Masya Allah. Ya. Kemudian kita panggil dari kelas TKR. Kelas TKR ya Allah, ini dari Thalibah offline di sini. Kita panggil Kak Asma Syarifah. Ada Kak Asma? Kak Asma, gimana kabarnya Kak Asma? Setelah kemarin sibuk-sibuk. Alhamdulillah bila khair. Alhamdulillah. Gimana Kak Asma pengalaman mengikuti kelas TKR? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, saya bisa bergabung di kelas TKR Tadabbur Kalam Rahman. Ya. Yang mana kayaknya kalau misalkan gak ada kelas ini mungkin namanya baca Quran ya coba baca gitu ya. Jadi yang Ana rasakan setelah mengikuti kelas ini, ketika membaca Al-Quran ya lebih bisa mentadaburi, ya minimal membaca artinya seperti itu. Walaupun ya kita mulainya dari juz 30 ya. Apalagi juz 30 yang mungkin kita rata-rata Iya Kak Asma, suaranya hilang. Kak Asma, keluar ya. apa saja? Iya, Suara silakan Kak Asma. apa saja suaranya terdengar? Terdengar Kak, terdengar. Sekarang sudah terdengar. Iya. Tadi sampai mana ya? Ya. Tadi apa? Juz 30 Kak, juz 30 yang mungkin sangat sering kita baca. Ya. Karena juz 30 yang sering kita baca dan mungkin sudah hafal dari SD ya. Jadi ketika membaca itu kan biasanya spontan. Jadi ketika lupa nanti udah selanjutnya apa ya gitu. Kadang malah mikir gitu. Tapi setelah mempelajari tafsirnya, ya, jadi ketika membaca bisa terbayang gitu apa saja syarah yang diajarkan dari Ustadzah Nida seperti itu. Dan Masya Allah juga penjelasan dari beliau menurut Ana Masya Allah ya lengkap sekali dan penjabarannya luas gitu. Alhamdulillah. Begitu juga karena saya di sini di Rizkon Karimah ya, yang kami ada jadwal tadrib ke Ustadzah Konita. Kalau dulu biasanya memperhatikannya cuma ini yang penting gimana bacaannya ya, ini udah benar belum gitu ketika maju. Nah, tapi setelah mempelajari ini jadi mulai terbayang juga. Jadi untuk menghilangkan rasa grogi pas maju itu juga kadang sambil mengingat artinya jadi sudah tidak terlalu seperti itu. Alhamdulillah. Ini kelas TKR ini membantu sekali untuk anak. Ya membantu ketika membaca Al-Quran bisa lebih
mentadaburi lagi, yaitu tadi minimal lebih memperhatikan kembali untuk arti-artinya seperti itu. Masya Allah, ini peserta rombongan ini. Namanya kayak kereta. Insya Allah. Ya, Ini alhamdulillah. nggak satu tempat, di satu tempat beda device. Enggak, beda-beda. Beda sana. Saya lagi di rumah. Insya Allah. Masya Allah ya. Jadi memang sebenarnya saya sendiri ingin memberikan testimoni gitu ya kalau untuk kelas TKR ini, karena jujur saya juga untuk dalam segi tadabbur tafsir itu masih tidak ada ilmunya lah. Jadi memang ketika mengadakan kelas ini tuh karena kami sendiri tuh membutuhkan dalam arti kita ini sudah hafal, sudah berusaha merojaah harian, kemudian mungkin kita sudah memperbaiki bacaan juga, bahkan mungkin belajar dari segi riwayat-riwayat yang lain, tapi kita tuh juga pengen tahu gitu ya. Dan ternyata Masya Allah ya, mungkin selama ini kita ini membaca Al-Quran, juz 30 ini kadang kita tahu aja artinya gitu ya. Ketika kita baca artinya itu, kita tuh udah terkagum gitu ya, Masya Allah, ternyata di Quran ini ada. Nah, ketika kita tadabbur, tahu lebih dalam lagi faidah-faidah dari, nggak sekedar hanya tahu artinya, tapi juga faidah dari ayat-ayat itu, atau makna yang secara lebih rinci, asbabun nuzul dan lain-lain itu, rasanya itu lebih, Masya Allah, lebih kagum lagi gitu. Kayak, gimana ya, benar-benar kayak ketika mendengarkan itu kayak Masya Allah gitu, Masya Allah ya. Jadi ya gitu, itu juga sebagai upaya supaya kita ketika membaca itu bisa lebih menghadirkan hati, karena kita mengerti maknanya, mengerti faidah-faidahnya, jadi kita bisa lebih hadir gitu ketika membaca, lebih khusyuk, tidak cuman baca gitu, begitu ya. Jadi untuk kelas TKR ini juga masih dibuka ya Kak Kon ya, bisa bergabung menyusul ya. Masih. Memang benar apa yang dikatakan beliau. Kalau menghafal Al-Quran plus ngerti maknanya tuh kita kayak menyelami indahnya lautan gitu. Menyelami indahnya kalamur Rahman. Ya. Yang itu menjadi tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran ini agar kita mendadaburi ayat-ayatnya. Ya pelan-pelan lah ya teman-teman. Nanti semampunya dulu, apa yang sekarang bisa silahkan. Apa yang sekarang mampu, ya silahkan ambil poin tersebut. Ya, kalau belum mampu ya berdoa ke Allah semoga suatu saat bisa mengambil semuanya. Seperti itu. Jazakumullah khairan buat Kak Asma dan Kak Ulfi. Selanjutnya tadi kelas HKM ada Kak Lilin, Masya Allah Kak Lilin ya hostnya ini. Masya Allah. Kak Lilin the host. Iya nak. Assalamualaikum Ustazah. Loh, hostnya dia pindah ke tangan orang nih. Apa beda device? Beda device Ustazah. Masya Allah. Iya Kak Lilin. Gimana kabarnya Kak Lilin? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Ustazah juga. Kayaknya anak lumayan tahu perjuangannya Kak Lilin nih. Al-Quran itu kayak gimana? Masya Allah. Kita dengarkan gimana cerita beliau ini berjuang di kelas HKM. Masya Allah. Jazakumullah khair atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, Insya Allah. Jadi pertama kali gabung mendaftar di HKM itu ketika angkatan keempat kalau tidak salah Ustazah. Nah waktu itu dengan PD-nya gitu ya, modal ke PD aja. Anak kira nggak ada tes, jadi begitu daftar langsung diterima kayak di lembaga-lembaga lain gitu. Begitu daftar ternyata ada tes masuknya. Jadi waktu itu tes masuknya menghafalkan setengah halaman dalam waktu 30 menit. Subhanallah, langsung udah down duluan ya. Udah nggak mungkin ini. Karena
udah tahu kapasitas diri menghafalkan satu ayat aja bisa berhari-hari gitu, baru dapat feel-nya, baru dapat rasanya, baru dapat mood-nya. Ini setengah halaman dalam waktu 30 menit kayaknya memang mustahil. Begitu waktu tiba tes, jadi begitu ustazahnya langsung menyuruh memulai, jadi bingung gitu. Begitu isti'adzah, basmalah, apa ya tadi gitu. Jadi sama sekali memang tidak tertangkap sama sekali di pikiran yang sudah dihafalkan 30 menit yang telah lalu gitu. Jadi Masya Allah, akhirnya di angkatan keempat itu tidak terima. Ya sudah, tidak apa-apa. Terus kemudian berikutnya lagi melihat angkatan kelima cuman melihat flyer aja. Ini sudah mustahil gitu kan. Karena waktu itu belum ada HKM yang kelas untuk reguler ya, masih premium. Jadi dalam satu kali kurikulum itu menghafalkan 1 juz ditempuh dalam waktu 2,5 bulan. Kemudian ya udah direndam dulu. Kemudian waktu itu Ustazah Konita ada memberikan motivasi pas di dalam kelas itu ya. Akhirnya di angkatan ke-6 memberanikan diri untuk daftar. Dan waktu itu jam untuk menghafalkan dari setengah halaman itu ditambah, bukan lagi setengah jam, melainkan 1 jam. Jadi alhamdulillah masih sedikit panjang. Dan kebetulan waktu itu surat yang dihafal agak sering terbaca gitu ya. Jadi walaupun masih juga banyak salahnya gitu, masih banyak kelirunya, di angkatan ke-6 ini alhamdulillah diterima di HKM. Kemudian begitu diterima, alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat, menghafal, awal sekali menghafal. Dimulai dari juz 29. Waktu itu juga masih belum ada untuk program yang reguler, masih premium. Jadi mau nggak mau ngambil yang premium. Setelah mengambil premium di angkatan pertama qadarullah tidak naik kelas. Jadi setelah tidak naik kelas kan harus mengulang lagi ya, masih ada 1 kesempatan sebelum nanti di drop out gitu, dikeluarkan dari kelas, dan jika mau bergabung lagi harus mengikuti tes lagi. Walhamdulillah di angkatan ke-7, 8 ya bisa menyelesaikan alhamdulillah. Terus kemudian di angkatan ke-9 itu sudah mulai ada kelas yang untuk reguler. Jadi menghafal Al-Qur'annya itu setengah juz dalam waktu 2,5 bulan. Alhamdulillah masih diberi keringanan. Jadi akhirnya mengambil yang kelas regulernya. Kemudian semakin kesini semakin nikmat berada di kelas HKM. Kemudian yang pertama itu di kelas HKM itu yang Ana sangat suka itu kedisiplinan ya, kedisiplinan ketika kita tilawah ke para ustazat pengampu itu harus wajib on time ya, wajib on time. Terus kemudian kalau bisa ustazahnya belum hadir, kita udah 30 menit duluan nongkrong di link WA beliau-beliau gitu ya. Terus kemudian ketika setoran waktu itu dengan Ustazah Zara, Ana itu agak sedikit gimana ya, udah kayak minder gitu ngelihat teman-teman sahalako itu seperti Kak Lasmini, Kak Muswiroh, terus kemudian Kak Absus itu Masya Allah kalau hafalan kayak air aja 5 menit udah selesai 5 halaman, Masya Allah. Jadi begitu melihat lainnya, pokoknya melihat keadaan halako di ruangan itu sepi baru Ana maju. Seperti itu liku-likunya. Kemudian di angkatan berikutnya, kalau nggak salah angkatan 10 itu karena kemarin qadarullah banyak safar, akhirnya keteteran dan tidak masuk tidak naik kelas lagi Ustazah.
tidak naik kelas lagi, dan harus ngikutin tes ulang. Jadi ngajuin lagi untuk ngikutin kelas HKM ini. Intinya bagaimanapun caranya, walaupun misalnya tidak naik kelas, harus tes ulang, Anda harus ikut karena dengan mengikuti kelas HKM ini kayak memaksa diri kita untuk senantiasa terus-menerus membersamai Al-Quran. Mau nggak mau kita dipaksa terus untuk senantiasa membaca, memurojaah, mentadaburi dan semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran. Semoga bisa menyelesaikan hafalan Qurannya di kelas Saung Quran Lentera ini di kelas HKM. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Ustaz. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semoga selalu dimudahkan Kak Lilin. Semoga diberi keistiqomahan terus-menerus. Amin. Bahkan semoga bisa sampai menyelesaikan seluruhnya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin ya Kak ya, Insya Allah. Insya Allah ya Ustazah. Apalagi Mungkin kalau sekarang dibayangkan masih backgroundnya, sangat jauh. iya, backgroundnya Ya, itu belum pernah menghafal sama sekali Ustazah. Jadi ibaratnya itu kalau bayi itu baru lahir, bayi baru belajar merangkak, kemudian baru belajar duduk, kemudian baru belajar berdiri, seperti itu Ustazah prosesnya. Dengan Ya. derayan air mata tentunya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, Ustazah. Insya Allah ya Kak ya, asal kita mengikuti step dan tidak banyak izin itu Betul Ustazah. Nah, akan terselesaikan, insya Allah akan terselesaikan. Ya, mungkin dulu bahkan mungkin membayangkan menghafal setengah juz atau 1 juz dalam 2 bulan aja nggak kebayang gitu ya Kak ya. nggak ada bayangan Ustazah. Ternyata kalau kita mengikuti alurnya, kemudian mau memaksakan diri, itu bisa. Dan maka nggak ada yang nggak mungkin. Bisa juga mungkin sekarang 30 juz itu terbayang sangat jauh, masih sangat jauh. Tapi Jauh kalau sekali. kita pelan-pelan, insya Allah semua insya Allah mudah. Insya Allah Allah membukakan jalan, insya Allah. Amin. Jazakillah khairan Kak Lilin atas testimoninya, bercerita pengalamannya. Semoga Pokoknya semua teman-teman insya Allah. amin ya rabbal alamin. Intinya teman-teman yang ingin bergabung untuk mencicil atau ingin menghafal Quran itu HKM itu sangat recommended banget. Jadi kalau sudah keluar dari HKM itu pasti sedikit ada rasa penyesalan karena apa namanya untuk masuk HKM itu susah kan harus dites lagi Ustazah. Dites lagi. Jadi kalau sudah dapat posisi di HKM itu nikmatin dan nikmatin di dalamnya, jangan sampai direbut orang lain tempatnya di HKM gitu. Masya Allah. Jazakillah khairan Kak Lilin. Baik, yang terakhir adalah kelas MMT yang akan diwakili oleh Kak Vina. Kak Vina Nuraini. Kak Vina ini juga sebenarnya selain di MMT, beliau juga tergabung di SMM. Sudah, insya Allah tahun ajaran 5 ini masuk ke level keempat. Ya, jadi sudah 4,5 tahun ya, 4,5 tahun ini mau jalan 5 berarti 5. Kak Vina ada Kak Vina? Lah baik Kak. Ya, kayak selalu Kak Vina. Kak Vina ini sering ketemu hampir hari-hari chattingan sama Ana. Ya alhamdulillah. Jangan bosan ya Kak ya. Ya Kak, Masya Allah. Silakan Kak Vina dulu. Kak Vina ikut MMT yang apa Kak? MMT Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Gimana Kak? Silakan Kak bercerita pengalamannya. Ya, Masya Allah. Sebenarnya Ana itu dulu mondok 7 tahun menghafal Al-Quran, tapi belum pernah dikenalkan dengan mutun tajwid. Nah, baru setelah lulus itu tahu, oh ternyata tajwid itu ada matannya. Ada. Sama Kak, sama seperti saya itu. Masya Allah. Ketika berkunjung ke suatu pondok, nah ini anak-anak kecil kok sudah menghafal ya ini
Oh, sudah menghafal matan Tuhfatul Atfal. Masya Allah. Nah, dari untuk ikut kelas menghafal matan Tuhfatul Atfal. Nah, ada suatu program menghafal Tuhfatul Atfal ini free, ya, tidak berbayar alias gratis. Kemudian saya ikuti, baru masuk bab kedua setelah muqaddimah, bab nuzul. Saya berhenti karena kok gini ya, menghafalnya kok susah ya. Ya, karena setorannya itu dengan voice note, ya, dengan voice note kurang dukungan dari teman dan lingkungan. Akhirnya saya keluar dari halaqah itu. Setelah itu ya sudah berhenti, tidak melanjutkan lagi menghafal Tuhfatul Atfal. Nah, setelah itu tahun 2020 saya kan bergabung di SMM. Terus di angkatan kedua saya menjadi musyrifah, terus berkesempatan untuk mengikuti kelas Tuhfatul Atfal ya. Semua musyrifah diberi kesempatan untuk ikut kelas menghafal matan Tuhfatul Atfal. Tapi qadarullah saat itu saya tidak berani ambil karena khawatir tidak bisa. Terus akhirnya membuka pendaftaran untuk peserta umum. Ya, Saung Quran membuka untuk peserta umum pada angkatan pertama. Sudah pingin daftar ini. Soalnya belum hafal Tuhfatul Atfal, pengen banget menghafal padahal cuma 60 bait gitu. Tapi kok nggak kesampean. Mau daftar qadarullah waktu itu awal hamil, jadi ditunda dulu, nanti dulu. Kayaknya nggak bisa deh kalau sekarang, nanti takutnya keteteran. Akhirnya baru pas Saung Quran buka angkatan kedua, disuruhlah sama suami, sana lo ikut, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ikut aja buat nambah-nambah salah. Ya, alhamdulillah akhirnya karena dukungan dari suami saya izinkan buat ikut. Dan alhamdulillahnya dapat tetangga sendiri ya. Masya Allah. Ya Allah. Kak Rahman ya tetangganya. Masya Allah, jadi agak biasa gitu, jadi nggak tegang-tegang banget. Alhamdulillah bisa selesai menghafal Tuhfah, juga berkesempatan untuk mengambil sanad dengan usaha Ulfi. Ya sebenarnya kurikulumnya itu Masya Allah fleksibel, ringan, mudah, cocok banget buat ibu-ibu rumah tangga ini ya. Ya pokoknya kalau kita mau ambil dan ada support dari suami ya, terutama kalau sudah berkeluarga, itu insya Allah dimudahkan jalan. Masya Allah, alhamdulillah. Kak Afina ini juga udah hafal Jazari ya Kak ya? Di kelas SMM tapi. Iya. Program gabungan SMM MMT. Iya, Masya Allah, barakallah. Nggak hafal-hafal. Tapi kemarin habis setoran sama saya tuh lancar ya, Masya Allah. Banyak yang diperbaiki ya Kak. Jazakumullah khairan Kak Afina atas ceritanya. Yaitu pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, bahwasanya kalau dapat ridho suami saat belajar, insya Allah menjadi semakin mudah lagi ya. Insya Allah ta'ala. Terakhir teman-teman, sebagai penutupan dari kami, dari saya dan Ustazah Ulfi, kami kembali mengingatkan di poin pertama tadi ya. Di sini saya ingin membawakan nasihat dari Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ya, bahwasanya beliau menyampaikan bahwa ikhlas dalam belajar ilmu agama ya, ilmu din, itu ikhlasnya itu jika diniatkan untuk beberapa hal nih, ada 4. Yang pertama, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Ya. Yang terakhir, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari.
hendaknya ketika kita belajar ilmu agama, kita tujukan untuk Allah, kemudian kita niatkan untuk hal-hal yang itu tadi ya. Kita hafalkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Ya, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Ya, tiga menghidupkan dan menjaga ilmu. Dan yang terakhir untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Baik, sampai sini dulu. Ini sebagai penutup kalimat dari kami di malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Khairan Ustazah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustazah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama-sama pengingat dari Ustazah Qonita Dakiyah dan Ustazah Ulfia Najat yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita. Dan pengalaman-pengalaman akhwat yang insya Allah akan menambah semangat kita pada pembelajaran nanti. Amin Allahumma amin. Langsung saja, selanjutnya kita ada door prize akhwat seperti yang telah Anda sampaikan di kolom obrolan tadi. Berikut ada beberapa pertanyaan, maka tolong simak baik-baik nggih pertanyaannya. Kemudian apabila pertanyaannya telah selesai Ana sampaikan, silahkan raise hand dan nama yang Ana sebutkan dimohon untuk membuka mic-nya. Begitu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, siap-siap. Apa yang dipelajari sebelum memulai belajar ilmu agama? Ya, silahkan Kak Yuniar dari Jatinagor. Bismillah, adab. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustazah? Nah, bismillah. Baik. Kemudian, yang kedua, yaitu apa saja syarat diterimanya amal? Ya, silahkan Kak Devika dari Kediri. Bismillah, izin menjawab yang pertama ikhlas, kemudian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang ketiga caranya dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Masya Allah. Nah, ada dua ya Kak. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah ittiba Rasul. Masya Allah. Jazakallah khairan Kak. Pertanyaan yang ketiga, surah apa yang tadi disampaikan terkait dengan keikhlasan? Ya, silahkan Kak Ajeng dari Bandung. Tadi surat Al-Bayyinah. Ayat? Ayat ke-5. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan yang keempat. Nah, siap-siap Kak. Program apa yang dibuka 1,5 tahun sekali di Saung Quran Antara? Ya, silahkan. Silahkan Kak Eni Rahmawati. Baik. Ana ulangi ya. Mohon diturunkan dulu. SMM, Kak. Oh, Masya Allah. Oke. Program apa, Kak? SMM, Spirit Murojaah Mutkin. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pertanyaan yang terakhir. Tolong dimatikan dulu mic-nya dan diturunkan tangannya. Pertanyaan terakhir adalah, sebutkan kepanjangan dari 3 program di Saung Quran Lentera. Ya, silakan Kak Hadijah dari Makassar. TSM, Tikror Sampai Mutkin, MBK, Mahir Baca Quran, DIT, Diskusi Ilmu Tajwid. Masya Allah, tabarakallah. Selamat kakak-kakak yang telah Ana sebutkan tadi nama-namanya. Untuk jawaban yang betul dan yang telah Ana sebut tadi namanya,
silahkan klaim hadiahnya kepada admin Raisa yang nomornya Ana tulis di obrolan ya. 0822 20 50 50 52. Silahkan klaim hadiahnya ke admin Raisa ya kakak-kakak. 6. Karena waktu kita sebentar lagi akan habis, maka langsung saja kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Jazakumullah khairan.